the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, saya sekarang ketemu narasumber yang memang hadir di Studio 7 ya. Di Studio 7 ada kehadiran Mas Diki. Beliau seorang pembela rakyat ya. Beliau juga praktisi hukum yang memang tahu pasal-pasal tentang hukum-hukum. Hukum pidana tahu ya? Tahu. Iya. Hukum perdata tahu? Tahu. Terus hukum gantung? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu Pak Diki, karena memang ini viewer akan nonton kita say yes or say no in the correct time ya. Jadi katakan iya dan tidak pada saat yang tepat ya. Iya. Mas Diki kan yang saya tahu Mas Diki ini sering keluar masuk Polres. Itu ngapain? Ya, yang jelas setiap permasalahan yang dikuasakan ke saya harus tuntas. Harus tuntas ya. Harus tuntas. Nggak boleh mandul ya. Nggak boleh mandul. Iya, itu permasalahan yang sering itu yang saya tahu kayaknya pidana ya. Ada pidana, ada perdata. Oke. Terus Mas Diki menyikapi orang yang punya masalah atau klien nih, itu seperti apa? Ya, kami sebagai penerima kuasa tidak pernah menekan berapa biaya yang harus saya terima. Iya. Asal inti dan visi misi saya itu cuma satu, masalah mereka terurai, hukum tidak boleh dipelintir. Iya. Hukum nggak boleh dipelintir. Dipelintir. Memang ada hukum dipelintir-pelintir? Ada. Iya, banyak ya. Hukum itu ada mafia tanah yang bermain hukum, ada mafia hukum yang memang sengaja memainkan hukum, itu nggak boleh. Iya. Jadi harus memang dikorek secara tuntas ya. Betul. Itu iya mengacu pada pasal-pasal kan pasti. Betul. Iya. Terus tapi kok kadang melakukan pelaksanaan atau menjalankan pembelaan kepada klien itu kadang-kadang kok molor-molor, itu gimana itu? Kalau molor-molor itu ada yang data dari klien belum lengkap. Iya. Tapi yang banyak itu ya kita positif thinking. Yang pertama mungkin dari pihak Polres banyak yang terurus, Iya. yang masih belum diurus, atau memang ada yang lirik kanan lirik kiri. Oke. Jadi kadang lirik kanan lirik kiri itu berarti kan ada kepentingan di situ ya. Oke, jadi masalah mestinya cepat selesai malah blunder gak jelas gitu kan. Menegakkan hukum itu jangan lihat fee sukses yang mau diberikan kepada kita sebagai penerima kuasa atau bukan penerima kuasa, tapi untuk menghilangkan jejak hukumnya, jangan. Gitu ya. Jangan sampai menghilangkan jejak hukumnya. Betul. Nah, itu poin viewer, karena memang jejak hukum itu yang harus memang dibidik ya, harus pokoknya selesai jejak hukum ini. Orang melakukan kesalahan ini nggak boleh dipelintir-pelintir, jadinya malah bias kan gitu kan. Jadi kita terus menggali jejak hukumnya ya. Seperti istri mengusir suami bisa nggak? Itu psikis. Jadi begini ya, koridor istri mengusir suami itu tidak boleh. Kalau ngomong agama, istri ini surganya ada di suami. Iya. Bagaimana mendapatkan ridho Allah jika sang suami ini diusir? Iya. Jadi kita berpatokan sama agama. Kalau berpatokan dengan negara, secara sah menurut undang-undang pernikahan, istri ini harus tunduk sama suami. Ya. Bukan semena-mena sama suami. Yang perlu dicatat, suami itu memang tidak pernah menyusui anak. Iya. Tetapi mereka harus sadar dengan keringat suami yang keluar dari badan suami, itu adalah kehidupan bagi anak dan istrinya. Keringat yang keluar dari suami adalah
kehidupan bagi anak dan kehidupan ya, nafas buat mereka. Betul. Ya. Mereka breathing butuh energi ya, kayak gitu. Kadang memang seorang suami juga kerja keras itu darah dipertaruhkan. Betul. Ya kan. Iya. Nyawa dipertaruhkan. Betul. Tapi memang banyak juga sih suami yang malas, istrinya yang kerja, kayak gitu kan udah beda kasus kan. Kalau itu beda lembaran itu. Beda Karena lembaran. yang jelas kami seorang suami-suami ini harus bertanggung jawab di depan negara Iya. secara legalitas buku nikah. Iya. Dan kami juga harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai imam bagi keluarganya. Nah, itu ya harus suami-suami, Ya. istri-istri catat bahwa suami itu bertanggung jawab sama anak istrinya, Betul. ya kan? Tapi kadang anak karena komporan istri, karena ini kan memihak istri, memihak mamanya, itu papanya diusir kayak gitu ya, apa ini? Ya nggak boleh, apapun bentuknya dalam suatu permasalahan orang tua itu anak nggak boleh ikut. Sebetulnya anak nggak boleh Nggak boleh mencampuri ikut-ikut. ya, Nggak boleh ikut-ikut. apalagi anak dengan keras memisahkan orang tua dengan cara paksa kan intinya. Ini Pak Ngapunten, sedikit sekelumit cerita ingin saya sampaikan. Iya, Kalau andai kata banyak dakwah di masjid, iya, ada dakwah di surau, iya, itu kan dakwah itu kalau bagi orang-orang yang mendahulukan pola pikir syariat, itu Iya. masih katanya. iya, Tapi di saat sudah tahu benar yang dialami di sana, contoh saya secara pribadi mm-mm, pernah ngalamin 5 jam setengah saya meninggal. mm-mm. Saya Meninggal. 5 jam setengah Mati meninggal. suri berarti ya. Bukan mati suri ini. Tapi bener-bener mati ya. Mati suri ini kan napas ada, cuman nggak gerak. Iya, iya. Kalau ini udah meninggal, udah dingin badan saya. Oke. Selama 5 jam setengah Allah hidupkan lagi, tapi perjalanan di sana Perjalanan selama 5 jam itu luar biasa. Luar biasa, menakutkan sekali. Yang pertama ada, kalau saya kan awalnya nggak cek Al-Quran. Iya. Begitu saya tahu ternyata api di alam sana hitam, saya cek di Al-Quran, saya baca ayat bener hitam. api. Nggak ada Warnanya biru. hitam. Bukan merah. Bukan biru, bukan. Api neraka itu. Betul. Oh my god. Terus Pak Diki sempat ngerasakan api neraka? Ya enggak, saya cuma lihat orang Oh yang tahu ya, ya. karena perjalanan mati itu tadi. Iya. Oke. Tapi belum sampai di funeral ya, dikubur ya. Belum. Oke. Terus Intinya kan begini. Kalau kita mendahulukan dan menyembah harta, berarti kita ini menyekutukan Allah. iya betul. Siapapun yang menyekutukan Allah, Allah akan azab yang pedih. Iya, menyekutukan Menyekutukan Allah, Allah itu- mendewakan harta. Betul, mendewakan harta, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Mm-mm. Kayak orang-orang yang kurang meyakini kebenaran hak atas Allah, Iya. dia di atas nikmat rezeki yang tidak pernah disyukuri dari Allah ini, dia nyimpang. Iya. Bisa pelihara tuyul. Naudzubillah, jangan sampai. Iya, lah jangan kayak sampai. gitu. Ya, Nah, terus rezeki itu kan amanah dari Allah. betul. Itu bisa nggak dipaksakan jadi milik orang lain? Tidak bisa. Misalnya rezeki itu kan misalnya suami istri ya, rezeki itu dapatnya suami karena amanah Allah. Terus Betul. amanah Allah itu juga suami juga diamanai orang lain kayak gitu Oke. ya apa? Gini Pak, jika seseorang sudah tidak mensyukuri semua nikmat, dia Ya. akan timbul rasa serakah. Timbul rasa serakah, Itu termasuk kufur nikmat. kufur nikmat. Iya benar. Di saat Allah kasih nikmat lewat suami berupa rezeki, bagaimana istri dan anaknya? Iya betul. Dia sudah mensyukuri nikmat hormat kepada sang suami enggak? Mm-mm. Kalau toh itu enggak, akan timbul sebuah perkara yang sifatnya nanti jatuhnya ke psikis. Psikis. Yang psikis itu suaminya ya. Bisa istri, bisa suami. Iya, misalnya suaminya yang misalnya ini harta ini kono gini, ini milik berdua gitu kata istri karena ada pasal yang menyatakan memang harta setelah menikah itu milik suami istri kayak gitu. Iya. Gini Pak, kalau menikah secara jujur, kebenaran, Iya.
Itu memang harta yang didapat suami itu memang hak suami, anak dan istri. Iya. Akan tetapi Mm-mm. aturan main di dalamnya ini, istriku pun nikmat apa tidak, suamiku pun nikmat apa tidak. Iya, contohnya istri kufur nikmat seperti apa? Tidak mensyukuri nikmat, jadi dia serakah. Dipek dewe gitu Ya, karepe. tidak mau tahu Ya, sudah. gak mau tahu utangnya suami, gak mau tahu orang yang investasi ke suami, Iya. gak boleh dikembalikan, diambil Makanya sendiri. kan begini Pak, Ya. jangan jadikan baju ini gamis, Ya. jilbab. Ya. Ini jangan jadikan tameng untuk kita bermunafik. Oh, jadi Paham ya? iya kadang-kadang bilang syar'i gitu kan. Ya. Yang dalam syar'i enggak kan gitu. Betul. Artinya Ya. begini, Allah itu tidak mengendaki orang-orang yang bermunafik. Iya. Ya, yang munafik. Artinya Mm-mm. di Al-Qur'an jelas, Pak. Iya. Al-Qur'an ini maha besar rahmat Allah yang luar biasa buat saya karena Iya. saya sendiri seorang mualaf. Iya, mu'alaf ya. Mu'alaf, Dulunya Kristiani atau Saya- Buddha? Nasrani saya dulu. Oh, Nasrani. Iya. Ya. Jadi di Islam itu sudah disebutkan barang siapa yang serakah, Iya. barang siapa yang kikir, barang siapa yang iri, barang siapa yang dengki, takabur, sombong, Iya. ya, itu adalah bagian dari orang-orang golongan yang bakhil. Orang bakhil ini sama Allah sekalipun dia seorang ahli ibadah, Allah tidak terima itu. Tidak terima, pasti neraka ganjarannya Pasti nanti. neraka, amal ibadahnya nggak diterima. Iya. Begitu, Oke. Pak. Terus ada juga saya dengar tadi apa namanya selentingan ya. Itu istrinya itu baik banget ya kan. Tapi kok bisa ya melakukan kayak gitu kan. Misalnya kan sampai tamak, suami diusir kayak gitu-gitu. Terus dia bilang juga dia ngaji, juga dia pernah menyampaikan apa namanya dakwah di pengajian ibu-ibu kayak gitu. Itu ya apa tuh? Ya, gini Pak, kalau itu kita kupas dari agama dulu. Iya. Kalau dari agama, di mana sih Allah memuliakan manusia? Di akhlak. Akhlak ya. Akhlak. Akidah akhlak Betul. ya. Contoh, kera mau manis, kayak pisang mau, Iya. iya kan? Iya. Tapi kera tidak akan pernah mau makanan yang asam. Iya. Kecut nggak mau asam ya. Iya. Terus kera juga nggak mau makanan yang pahit. Iya. Tapi manusia semua bisa masuk. Semua masuk ya, Iya. pahit, manis, asam semua masuk Nah. ya. Keranjang sampah manusia ya. Betul. Seharusnya manusia itu jangan cuma mau senengnya nggak mau susahnya. Oh gitu. Betul. Iya, kadang-kadang suami waktu collab istri gak mau kayak gitu Iya. ya. Atau suami ditendang atau dia cari lagi Iya, kayak betul. gitu. Jadi kalau- itu memang mungkin istri juga ada indikasi ke sana ya kan. Makanya ada sebuah pembelajaran dari Iya. dari leluhur kita terdahulu. Al-Quran itu maha luar biasa. Iya. Jika harta dimuliakan sama Allah, Iya. orang kaya dimuliakan sama Allah, Iya. bagaimana nasibnya Korun? Korun. Korun itu Iya. makanya sekarang disebut harta karun. Iya. Korun itu waktu miskin minta amalan sama Nabi Musa. Heeh. Setelah diberi dia menjadi kaya raya, Kaya raya, iya. sehingga lupa diri. Iya. Akhirnya sama Allah ditenggelamkan. Iya, Betul kan? seluruh hartanya, Nah. iya. Padahal korun itu hartanya kotaknya aja juga Wah, dari luar emas, ya. biasa korun. Dari emas, ya kotaknya. Isi dalamnya juga emas, ya. Betul. Kuncinya kotaknya dari emas, Betul. kunci pintunya dari emas. Wow. Oke, ya, makanya itu- dari para penegak hukum, ya, istri kita, Iya. anak kita, tetangga, semuanya. iya, Saya bisa ngingetin, Mm-mm. harta tidak dibawa mati. iya, Setiap perbuatan kita di muka bumi, Allah akan mintai pertanggungjawaban. iya. Ingat, satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Akhirat, masya Allah. Ya Allah, aku takut ya Allah. Jadi nilai isi Iya. amanah, Ya, kalau para pejabat, aku mungkin bisa gambarin Iya. ke Fir'aun. iya. Fir'aun ini Hmm. dengan jabatannya maha tinggi waktu itu jadi raja di raja, Iya. dia suruh pakai tangan kiri, kaki kiri, orang takut. Siapa itu? Fir'aun. Iya, rakyatnya takut. Kenapa?
Ya karena dia raja. Oh, raja. Tapi di saat tidak amanah tetap Allah akan tenggelamkan. Siapa itu? Raja? Raja Fir'aun ditenggelamkan sama Allah. Oh iya betul. Makanya Jahat ya Raja Fir'aun itu. betul, sebuah mukjizat sampai sesedia apapun jangan pernah menyerah. Iya. Nabi Musa walaupun tongkatnya bisa membelah lautan, tapi beliau tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dibawa sebelumnya bisa membelah lautan. Iya. Iya kan? Iya. Itu Saya sendiri sedih Mas Diki. nggak perlu ngapain sedih. Iya, karena istriku di luar negeri gak pulang-pulang. Ngapain? Emang jadi pembantu? Nggak tahu. Ya istriku katanya pokoknya pingin kaya raya gitu. Ya, kaya itu di hati bukan harta. Gitu ya. Kaya di kolbu. Iya, tapi ada temennya istri ya kan. Temennya istriku itu suaminya diusir, terus hartanya semua diambil. Itu ya Itu apa? kurang ajar. Oh, Itu gitu. berarti dia kena psikis. Apapun bentuknya pejabat harus bisa menindak tegas. Iya, psikis pada suaminya ya. Kasihan suaminya itu sampai dipecat juga kerja. Ya Ter- berarti dia serakah. Iya, suaminya itu sampai kehabisan uang, terus Ya tergantung anaknya. iya. Mau menilai seorang orang tua ibu, seorang tua ayah ini dari hati apa dari pola pikiran? Kalau seorang anak menilai dari hati, insya Allah dia akan jadi anak baik. Tapi Iya. kalau menilai dari pikiran, pola pikir yang bisa diracuni dengan lewat siapa saja, dia akan jadi anak yang bejat. Masya Allah. Jadi anaknya istri temanku itu diracuni ya sama ibunya ya. Ya Allah kurang ajar ibunya. Mudah-mudahan ibunya ini diketuk pintu hatinya oleh Allah kan gitu. Ya bisa lewat doktrin. Iya. Kan begitu Pak. Iya. Makanya hidup ini jangan dibuat seenaknya. Orang Madura bilang odi riyah amanah, beni senyamanah, gitu. Iya, odi reah Amanah, benih benih senyamanah. senyamanah. Gitu. Oh, jadi intinya hidup itu amanah, bukan sakar PDW kan gitu. Ya Allah, makanya semuanya kita umat manusia sebetulnya di mata Allah we are equal. Ya. Makanya Kita dari- sejajar, kita Betul, sama. makanya dari perjalanan 5,5 jam saya tahu orang-orang yang dihukum sama Allah, saya takut. Mm-mm. Apapun, siapapun memberi kuasa sama saya pasti tuntas. Orang yang nggak benar saya laporin yang di atasnya. Di atasnya nggak benar saya laporin di atasnya. Terus kita ini Iya, ya. negara ini punya undang-undang yang harus ditegakkan nilai hukumnya. Iya, oke. Sekarang yang saya tanya sama Mas Diki, Mas Diki misalnya klien itu sudah kayak si putus asa, terus ya Allah duitku gak ono ini ya apa kayak gitu. Saya Itu nggak melihat itu gimana uangnya, perasaan Pak. Mas Diki? Saya tidak melihat sisi uangnya. Setiap siapapun yang menguasakan saya, berarti saya adalah bagian dari orang yang menguasakan ke saya. Iya, Tapi kalau siapapun yang menguasakan saya dan saya tidak bagian dari dia, saya pasti nggak amanah. iya. Mudah-mudahan Mas Diki tetap amanah ya, Amin, karena insyaallah. hidup di dunia udah sekali ya sekali aja. Terus Iya. kalau Mas Diki tadi mati itu kan perjalanan hidup Mas Diki yang diberi karomah sama Allah, ya diberi hidayah sama Allah. Itu waktu Mas Diki mati itu atau meninggal itu sudah masuk Islam belum? Saya sudah muslim. Sudah Muslim ya. Saya 4 kali Pak meninggal. Yang pertama itu dari jam 1 sampai subuh. Iya, Yang itu di Serang Banten saya meninggal pertama. iya, Yang kedua itu saya di Jember iya, dari jam 1 sampai jam 4. iya, Yang ketiga juga di Jember. iya. Yang ketiga ini aneh. Waktu Iya. saya nggak ada, cuman saya disuruh nyari maknanya nun. Non. Nun. What the meaning is non? Jadi nun ini adalah kalau arti yang sebenarnya nun di huruf hijaiyah itu aras. Arasi. Ya, Oh my jadi God. Ya. perputaran yang tidak pernah ingkar pada jalannya. Apa perputaran Yang tidak pernah ingkar pada jalannya. Dan beliau putih. Masya Allah. Jadi non itu. Nun. Ya, perputaran yang tidak pernah ingkar pada Pada jalannya. Ya Beliau udah. putih. Ini adalah filosofi yang tinggi sekali yang saya dapatkan dari Mas Diki, yang kelihatannya orangnya memang selengean ya viewer, tapi beliau banyak hal yang memang bisa kita serap inspirasinya ya, edukasinya. Terus Mas Diki itu apa namanya? Misalnya orang ya klien
kan klien punya rival nih, pasti ada musuhnya. Itu misalnya musuhnya merayu-rayu Mas Diki itu Nggak gimana? mau saya, Pak. Terus misalnya dia minta maaf. Nggak Mas bisa, Pak. misalnya Mas Diki tolong sampaikan sama suamiku, aku minta maaf, aku udah salah ini Ya apa. kalau permintaan maaf tetap saya sampaikan, tapi hukum tetap jalan, Pak. Ya, hukum tetap diproses Tetap ya. jalan. Ya. Ya, karena memang iya itu penegakan hukum seperti itu ya. Ya. Seperti aku pernah denger lagunya Nasidaria ya, itu apa itu namanya? Qasidah ya. Tidak. Anakku melanggar hukum. Makanya orang-orang yang bersekutu, Pak, Iya. ngapunten ya, ada yang menyembah jin, Iya, ada yang begini begitu untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan menyembah jin. saya, Kok bisa? ya ada, Ada nggak itu apa menyembah iblis? Ada nggak? ada, Ada juga ya. ada. Oke. Terus ada nggak itu kalau dia misalnya berkoneksitas dengan jin atau iblis, itu ada nggak makanan yang koneksitas dengan itu? Biasanya dia makan bunga kenongo. Oh my God, iya. Makan bunga Kandil, oh. begitu. Itu ya. Itu persekutuan. Jika orang sudah mendoakan Allah nggak bisa. Iya. Pola Itu pikirnya- pasti udah ya. Pola pikirnya nggak ada, hatinya pun mati. Ya Allah, iya hatinya ada membatu ya. Iya. Ya. Oh my God, ya. Itu nggak boleh. Iya. Prinsip saya cuma satu, tetap berbuat baik kepada siapapun. Mm-mm. Tapi kalau Susana dulu kan bunga melati, itu ya apa? Ya beda kalau Susana Udah kan beda ya? alirannya beda. Walaupun satu gambaran tapi aliran berbeda-beda. Oke, jadi Betul. beda ya. Tapi kalau udah jelas-jelas itu apa namanya kenanga sama kantil itu wis jin setan ya. Arahnya udah negatif ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin. Istri-istri kita terhindar dari itu. Amin. Ya teman-teman kita terhindar dari itu. Amin. Itu kalau laki-laki juga makan gitu. Kalau Ya kalau laki-laki sebagian lah Pak. iya. Ya semuanya. Iya, Ada yang dari- enggak maksudnya dia juga konsumsi itu. Mm-mm. Oh sama aja ya, oke. Terus kalau bunga Kamboja Kamboja nggak ada kalau Kamboja. nggak ada Kalau ya, Bali nggak ada, saya karena nggak tahu. di Bali itu biasanya Kamboja gak dimakan ya, untuk hiasan aja Ya, ya. kalau Bali kan sesembahan beda. Iya, udah beda. Makanya begini Pak, Ya, hidup ini simpel sebetulnya. Bagaimana kita mau menyikapi dalam hidup ini, iya, bukan untuk memelintir dalam sisi nilai kehidupan kita. iya, Allah turunkan kita di muka bumi ini untuk apa? iya. Karena sebaik-baiknya, saya ingat bener Pak, Mm-mm. sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, Iya. bukan untuk menyakiti Iya. orang lain. Kadang-kadang untuk apa sih menyakiti gitu kan, misalnya suami istri mending pisah aja baik-baik, kan hidup itu ada jalannya kan. Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang wis disakiti, diusir, gak mau dipisah kayak gitu. Orang hidup itu tidak akan manusia tidak bisa apa-apa Pak. Iya, Lain nyusahin ibu, iya, agak besar nyusahin orang untuk ngajarin di sekolah, iya, agak besar butuh orang lain untuk anaknya buat isi Iya. kita, ya kan? iya, masya Allah. Agak besar kita punya anak dan cucu. Iya, tugas-tugas kita terus Ya. panjang ya. Setelah mati masih nyucain orang Pak, nganterin jenazah kita ke makam. Masya Allah, Setelah iya. sampai makam butuh orang lain untuk tanam kita. Iya, Setelah itu masih butuh orang lain untuk doakan kita. Iya. Kalau amal perbuatan kita melenceng, iya, yang jelas arti kehidupan itu tidak akan pernah ada. iya, oke. Jadi no meaning ya kalau kita sudah melakukan hal-hal yang sifatnya menyakiti manusia lain, siapapun orangnya ya kan. Karena kita hidup sejajar dan kita nggak boleh menyakiti, karena kita hidup sampai mati pun kita itu need other people ya, butuh orang lain ya, sampai kita di ini. Kan ada yang bilang aku nanti kalau mati aku naik kereta aja kayak gitu ya apa? Di kereta apa? Kereta api nggak mau Pak. Iya. Nggak mau Pak. Ya tetap butuh manusia Tetap kan. butuh manusia Iya. Pak. Kan ininya begini, Iya. orang hidup ini harus baik sama sesama Iya. dan jangan pernah mencari imbalan.
Iya. Cukup diketahui bahwa surga itu tempat-tempat orang yang baik, Pak. Iya. Itu aja Surga itu benar-benar untuk orang yang baik, baik, ya. bukan yang Oke. pura-pura baik. Iya, bukan yang pura-pura baik. Oke, viewer, jadi kita banyak makna yang kita dapatkan dari Mas Diki, ya, Master Diki. Kadang-kadang juga dipanggil Mas Andre, ya, karena itu kepanjangan yang memang dipotong-potong, ya. Bisa Diki, bisa Andre, terus bisa siapa lagi? Udah bisa Muhammad. Muhammad, ya, karena ada Muhammadnya setelah Iya. masuk Islam, ya. Iya. Sebelum masuk Islam siapa? Sebelum masuk Islam ada deh. Oke, ya udah, nggak apa-apa, ya. Mungkin Marcus Petrolius atau apa? Ada. Markus itu sudah jual sate kemarin, Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas Diki, sedikit canda. Terus Mas Diki, menurut sampean itu semua agama itu kan mengacu pada Tuhan. Betul. Tuh. Terus kalau ada orang bilang agama ini salah, agama aku benar, itu ya Pak? Gini, Pak. Agama ini tidak pernah ngajarin orang berbuat jelek. Ya, betul. Ya kan? Correct. Kembali lagi ke manusianya. Ya, Mau menegakkan kebenaran karena Tuhannya atau Allah iya, atau tidak, itu aja sudah. iya. Oke. Jadi semua Tuhan itu konsep ketuhanan mengajarkan positif dan kebenaran, Betul. ya. Jadi orang Jadi jangan agama salah. ini ngajarin kita baik. Ya. Tapi menurut saya Iya. yang terbaik adalah Islam. Iya, jadi Mas Diki udah mualaf. Now he think that the best one is the correct way is Islam, ya. Jadi kita memang Nabi Muhammad membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang. Nah, Ya. itu surat Ibrahim ayat 1. Iya, seperti apa bunyinya? Tahu? Masih Jadi ingat? turunnya Al-Quran dan Rasulullah itu dari kegelapan menuju terang benderang. Iya, from the darkness to the lightness, Iya. oke? Ya, jadi keren banget, ya. Betul. Jadi kita harus tetap sadar, ya, apapun misi Islam adalah misi kebenaran, misi kebaikan. Betul. Tapi bukan berarti yang agama lain kita memojokkan itu hak Oh, mereka, enggak. karena Enggak. mereka juga punya Tuhan dan mereka punya jalan kebenaran menurut cara mereka sendiri. Betul. Seperti Islam menyampaikan kalau agamamu, agamaku kan, Ya. kita nggak boleh saling Tidak bercerai-berai. boleh. Ya. Jadi Hindu itu Ya. baik, Ya. Buddha baik, Kristen juga Kristen baik. baik. Iya, yang jelek Islam- juga jelek. Islam Berarti dia, baik, iya, iya. Dilindungi dengan Pancasila itu. Iya, Oh, dilindungi dengan Pancasila, kata Pak Security di belakang, ya. Betul. Beliau juga lihat konten kita, beliau juga menyaksikan kita, beliau juga keamanan kita podcast sekarang, ya. Jadi intinya agama itu semua melakukan kebenaran, ya. Betul. Agama itu sebetulnya nggak boleh ada permusuhan, Karena ya. begini, Pak, Ya. yang saya tangkap di Muslim itu begini. Rahmatan lil alamin Islam itu ya di Isya, subuh, Duhur, Asar, Maghrib. Isya, subuh, Subuh, Islam, ya. Ya, Isya, L, ya, subuh, duhurnya jadi L, ya. Duhur, Isya, asar, maghrib, ya. Itu Islam. Islam. Rahmatan lil alamin di saat kita menjalankan sholat 5 waktu, Iya, berarti kita insya Allah sudah dalam hati kita, iya, kehidupan kita, Iya. kita sudah dapat rahmat. iya, merefleksikan Islam, ya, Ya. karena sudah melakukan sholat 5 waktu, apalagi ditambahi sholat-sholat sunnah, ya kan. Berzikir, memuji Berzikir, beliau. memuliakan Betul. Allah, Ya. memuliakan Nabi Muhammad, Betul. ya. Kadang kan orang dikir diambil ayat-ayat yang artinya salah, gitu kan. Betul. Kayak ini contohnya di Yasin itu ada kan romim itu kan artinya salah di situ, apa, hancurkan Jadi, Pak, kayak gitu, ya Jadi apa? pola pikir manusia itu jangan sampai nanggung. Iya, Kalau kita dilahirkan jadi sama Allah menjadi orang yang baik, iya, di antara umat yang baik, di antara ciptaannya yang Ya. lain, kita yang paling baik, iya. ya jangan sampai kita bertindak buruk. Iya, jangan sampai ya, Ya. ngambil ayat cuma sepenggal, Betul. terus diambil arti yang salah, terus dilakukannya, itu yang hadir nanti kan jin sama setan, kan. Betul. Soalnya begini, Pak, Ya, di saat kita itu disakitin nggak mau, ya jangan nyakitin orang. orang. Itu Ya. ilmu teposliro atau Iya, orang Jawa. ilmu teposliro, Betul. iya, saling menghargai, saling menghormati, Betul. terus tahu posisinya, ya. Betul. Kayak suami tahu posisinya, istri tahu posisinya, insya Allah Betul. aman, ya Aman. kan, ya.
aman dan amanah kan gitu. Betul. Istri menghormati suami, suami juga sayang sama istrinya, menghargai, memberi sesuatu yang menyejukkan hati kan gitu. Kalau itu sudah balance atau seimbang dan kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, insya Allah keluarga itu juga akan jadi sakinah, mawaddah, warohmah kan. Iya, iya. Kalau itu nggak terjadi, ya udah hancur Ya keluarga. hancur Pak, Iya. hancur Pak. Berantakan. Iya, berantakan. Nah, itu Pak Security menyampaikan berantakan, bahasa Inggrisnya ruins ya, hancur berkeping-keping ya. Oke, Mas Diki, perbincangan kita menarik lagi. Suatu saat saya undang ke studio saya lagi, mau kan? Mau. Dengan topik yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda lagi, Mau. dan dengan inspirasi yang berbeda lagi, mau kan? Mau. Itu tadi aku menarik sekali, ada perjalanan kematian, ya kan? Iya. Ada perjalanan mu'alaf, terus ada perjalanan siksa kubur, siksa apa kan gitu kan? Ya, makanya dari semua kesimpulan perjalanan saya itu satu, Iya. Allah hanya menghendaki yang benar, bukan yang pura-pura benar. Oke, good. Ya, jadi keren banget ya. Jadi Allah menghendaki yang benar, bukan yang pura-pura benar atau yang salah dibenar-benarkan. Betul. Ya, misalnya, oh iki wis ero pasale ku jelas sih pelintir-pelintir kayak gitu. Itu Ya. nggak boleh. Iya, oke viewer, perbincangan tambah hangat, tambah hangat. Tapi karena keterbatasan waktu, sementara Mas Diki sendiri jadwalnya padat kan. Ya, sore ini kemana habis di studio ini? Saya mau ke Tanggul. Ke Tanggul, ngurusi ke klien apa-apa? Iya, Iya, besok saya ke Brunei, mungkin pulang saya Senin. mau ke Brunei ya. Ya, ke Oke. Palembang dulu. Iya, paspor terus tiket sudah diurusi semua sama manajemen. Udah. Oke, ya udah. Mas Diki, salam saya sama Pak Datuk di Brunei ya. Siap. Thank you very much for your Amin, coming. amin. Ya, see you next time. Wabillahi taufiq walhidayah, warido wal inayah, baldatun thayyibatun, warobun ghafur. Wassalamualaikum and goodbye. Waalaikumsalam.